Kita lanjutkan pelajaran yang semalam. Dari cerita itu Ibu katakan tadi, ya, benar-benar terjadi pesawat Sriwijaya jatuh di perairan Pulau Jawa. Kalau kita tuliskan di dalam cerita, mungkin dia terdiri dari beberapa paragraf. Ya, paragraf itu sama itu dengan alinea. Lalu di dalam satu paragraf itu atau dalam satu alinea itu akan terdapat kalimat utama, akan terdapat juga gagasan utama. Ya, apa itu kalimat utama? Kalimat yang mendasari dari suatu cerita, hampir sama dengan juga gagasan utama. Contoh, kita buat cerita tentang pesawat Sriwijaya yang jatuh. Nanti kita buat beberapa paragraf atau alinea, maka kita bisa menentukan di mana itu letaknya kalimat utama dari cerita tersebut. Di dalam cerita itu kita tidak bisa mengada-ngada, bukan seperti fiksi, ya hayalan. Memang benar-benar kita menceritakan apa yang kita lihat, ya visual, apa yang kita dengar. Jadi tidak bisa membuat cerita non fiksi itu menjadi cerita fiksi. Ya, kita harus membuat cerita yang sebenarnya. Jadi paling utama tadi Ibu katakan, kalau kita membuat satu cerita terdiri dari beberapa paragraf atau alinea, maka di situ akan nanti dapat kalimat utama dan gagasan utama. Juga kemarin sudah Ibu katakan, apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, baik di rumah, di sekolah, di negara, atau di gereja, atau di mana saja pun kita mempunyai hak. Dan contohnya sudah Ibu terangkan, apa itu hak? Di samping ada hak, ada kewajiban. Kita tidak boleh menuntut hak sebelum kita melakukan kewajiban. Ya, karena kewajiban ini juga termasuk yang harus kita laksanakan di dalam satu negara atau di negara kita ini, atau di rumah kita, atau di sekolah, ataupun di mana saja. Jadi supaya berjalan dengan baik hak dan kewajiban di negara kita ini, maka kita harus melaksanakannya dengan baik. Di samping itu juga negara kita ini sudah merdeka. Apa artinya kemerdekaan itu sama kita? Bagaimana cara kita untuk menjaga, mengisi kemerdekaan itu? Salah satunya contoh adalah kita harus jujur, tidak korupsi, tidak malas belajar. Kita tidak boleh bolos sekolah, kita harus belajar keras, dan lain-lain. Itulah cara kita untuk mengisi atau arti dari kemerdekaan yang telah kita terima. Terima kasih.